Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lakhadatna bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa ajma'il muqarrabin sultan awliya syekh Abdul Ajilani wa musannif hadzal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihi wa ya'li darajatihi wa 'adim barakatihi wa amtir alaina ghusramatihi wa nafa'na bi ulumihi. Semoga kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannatan maswahum wa li ridha illa rasul لله نيات صالحة وجب كل خير ولتفعيل كل شر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa makna at-tarbiyah yushbihu fi'lal fallah alladhi yaqla'u asyauka wa yukhriju an-nabatati al-ajnabiyyah min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula rai'uhu. Wa makna at-tarbiyah, adapun pengertian dari mendidik, yushbihu itu menyerupai fi'lal fallahi, yaitu perbuatan ataupun yang dilakukan oleh petani, para petani. Alladzi yaqla'u asyauka, yang dilakukan petani sebelum menanam adalah membuang ataupun mencabut duri-duri ataupun tanaman-tanaman, wa yukhriju, kemudian mengeluarkan an-nabatati, tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman al-ajnabiyah yang lain, mim baini zar'i, di antara tanaman, liyahsuna nabatuhu, supaya bagus nabatuhu, tanamannya, wayak mula, dan menjadi sempurna roi'uhu, panennya. Kiai Musannaf menggambarkan atau memberikan suatu gambaran belajar, mengajar itu seperti orang menanam. Orang menanam itu lahan yang masih berantakan, tanamannya begitu sangat banyaknya, semuanya dibersihkan. Kemudian setelah itu baru ditanam. Setelah ditanam, nanti seandainya ada tumbuh untuk tanaman yang lain yang bukan ditanam, tanaman lain itu pun juga dibuangi dulu, supaya tanaman yang ditanam ini benar-benar nanti bisa menjadi bagus dan panennya menjadi baik. Itu adalah beliau Imam Ghazali menggambarkan, menyamakan orang yang mendidik orang itu seperti orang yang menanam tanaman itu. Wala budda lisaliki min syai'in yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala. Kemudian bagi seorang guru mursyid, seperti kemarin yang digambarkan, adalah wajib bagi seorang guru untuk mendidik muridnya itu, wa yurshiduhu, dan menunjukkan murid tersebut ila sabilillahi, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali adalah kewajiban seorang guru mursyid adalah mendidik akhlak. Nah, kemudian yang kedua adalah menunjukkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah, ataupun istilahnya jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi adalah ketika kita sayang, seorang guru yang sayang kepada muridnya tidak selalu mengikuti keinginan muridnya. Orang tua yang sayang kepada anaknya tidak selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh anaknya. Tetapi yang sayang yang kembali lagi adalah yu'addibuhu wa yursiduhu ila sabilil haq. Ketika kita sayang kepada orang, padanya semestinya hakikinya, kalau ini adalah urusannya masalah agama, adalah mendidik orang itu menjadi orang yang berakhlak mulia seperti kemarin. Kemudian apapun yang dilakukan orang itu adalah ditunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan sesuatu yang menyenangkan. Umumnya orang itu mengejar yang menyenangkan. Kalau orang itu mau menuruti kesenangan kita, dianggapnya orang itu orang yang sayang kepada kita. Padahal sebenarnya konteksnya bukan demikian. Orang yang sayang terhadap diri kita adalah orang yang selalu berusaha maksimal menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang sesat.
Li'anna Allah arsala lil ibad rasulan lil irsyad ila sabili. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap hamba ini, mengutus utusan, itu tujuan bakunya adalah lil irsyad ila sabili, untuk menunjukkan hamba-hamba Allah di jalan Allah yang benar. Fa idza takhala sallallahu alaihi wasallam faqad khallafa al-khulafa fi makanihi hatta yursidu ila Allah taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah wafat, maka yang menggantikan Rasulullah adalah para khulafaur rasyidin, yaitu mereka bertugas pokok untuk kembali lagi tadi menunjukkan hamba-hamba Allah di jalan Allah. Wa syartu syaihi alladhi yasluhu ayyakuna naibun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakuna aliman. Kemudian seorang syekh, seorang guru yang mursyid, maka dia tidak pantas menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali orang itu mempunyai ilmu yang mumpuni. Tidak terkecuali aliman, orang itu benar-benar alim. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Kemudian tidak serta-merta ataupun tidak semua orang yang alim itu pun juga pantas menduduki khilafah, menduduki sebagai pengganti Rasulullah SAW. Jadi adalah syarat orang itu menjadi guru ataupun adalah pasti harus alim, pasti harus alim ya. Tetapi orang yang alim belum pasti bisa menjadi naibun Rasul ya. Makanya adalah syarat orang itu baik itu berilmu, tetapi tidak semua orang yang berilmu jadi baik. Ini ya, jangan harus bisa memilah-milah maksudnya. Makanya ada bahasa hadis Nabi. Hadis Nabi kaitannya dengan masalah khilafah ataupun masalah pewaris Nabi yang yang tujuannya maksudnya adalah menggambarkan bagaimana hati ataupun jiwa ulama yang benar-benar pantas untuk menggantikan kedudukan Nabi ataupun menjadi pewaris Nabi. Itu ada sebuah hadis adalah al ulama umana ur rasul malam yukhalitu as-sultan fit dunya fa idza khalatuhum fit dunya faqad khanallahu wa rasulah. Faqad khanallaha wa rasulah fa'taziluhum wahdaruhum. Ini konteks kajian Pak ya, nanti jangan untuk jangan untuk menghakimi ataupun menilai seseorang ustaz atau seorang kiai, tapi ini kajian. Hadis Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan kaitannya ulama-ulama yang mursyid ataupun istilahnya guru-guru yang benar-benar guru jiwanya adalah seorang guru pewaris Nabi adalah para ulama itu pewaris Nabi, tetapi selagi orang itu tidak bergaul erat dengan para pejabat yang tujuannya ketika bergaul kepada pejabat untuk ngurusi dunia. Ketika seorang pejabat sudah bergaul dengan para pejabat yang tujuannya mengurusi dunia, maka dia telah mengkhianati Allah, dia telah mengkhianati para Rasul. Ustadz ulama yang seperti itu maka hendaknya kalian jauhi, kalian takut dengan mereka. Ini kembali lagi kajian tadi masalah jiwa seorang guru harus demikian. Kalau belum bisa seperti itu, ya sebenarnya belum pantas untuk dijadikan sebagai guru mursyid. Makanya kalau ustadz kalau diajak ngurusi dunia, bahasanya tidak cari proyek, ngejar proyek ini itu dan lain sebagainya, ya belum benar-benar jiwanya seorang guru kalau mau. Seorang kiai kok tidak ngurusi proyek kok mau, ya berarti belum jiwanya seorang kiai ya. Ustadz ya urusannya adalah ngurusi agama. Kalau sudah ngurusi proyek ya sudah hilang tadi bahasanya adalah sudah menjadi pengkhianat Allah, pengkhianat Rasul. Apalagi sekarang banyak malah menjadi tidak hanya menjadi jenis seorang pekerja, tapi malah menjadi maklar. Kan banyak sekarang, Pak. Ya Allah alam jiwa ustadz, jiwa kiai sudah begitu rendahnya ketika diukur hidupnya di dunia ini adalah hanya untuk sebatas mengurusi yang seperti itu. Nah, di sini adalah seorang guru, seorang kiai harus alim, tetapi orang yang alim belum tentu
pantas untuk menduduki sebagai khilafah Rasul. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamati ala sabilil ismal. Kemudian Imam Ghazali akan menerangkan sebagian tanda-tanda guru itu adalah guru mursyid ataupun yang bisa menunjukkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala sabilil ismal dalam cara yang secara global. Hatta la yada'i kullu ahadin annahu mursyid. Beliau menjelaskan ini maksudnya adalah supaya tidak semua orang itu berani mengaku sebagai mursyid. Sekarang kan banyak Pak, istilahnya adalah belum apa-apa sudah wah itu guru mursyid, wah itu kiai mursyid. Nah, siapa sebenarnya orang yang pantas untuk menyandang sebagai guru mursyid? Nah, tanda-tandanya guru mursyid adalah fanaqulu man yuridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Seorang guru mursyid adalah satu tandanya orang itu bisa memalingkan pola pikir kita dari mencintai dunia, dari mencintai jabatan, bisa menjadi mencintai akhirat. Guru mursyid diantaranya adalah ketika bisa mempengaruhi kita, asalnya mencintai dunia, kemudian kita mencintai akhirat. Itu salah satunya. Kemudian wakana qad taba'a li syakhsin basyirin tasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah wakana qad taba'a li syakhsin, orang itu guru tersebut adalah mempunyai guru yang tasalsul sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah guru itu mempunyai sanad jelas, dia bergurunya sampai Rasulullah. Maksudnya guru-gurunya itu tasalsul, tidak putus. Itu guru mursyid ya. Makanya biasanya adalah guru mursyid itu kalau belum mendapatkan mandat dari gurunya tidak berani ya. Harus tasalsul. Guru-guru Quran juga asal mulanya demikian Pak ya. Makanya adalah sekarang itu problemnya agama begitu kurang begitu barokahnya, kurang begitu manfaatnya dari zaman adalah banyak guru-guru yang tidak tasalsul ya. Kadang-kadang orang itu bisa baca Al-Quran dari YouTube saja sudah ingin jadi guru dan lain sebagainya. Nah, makanya yang seperti ya sulit, bahasanya adalah bisa menjadi guru mursyid. Ya, kalau sebatas guru menyampaikan teori ilmiah bisa jadi, ya. Tetapi guru yang mursyid ya sulit. Kalau memang hanya sebatas kualitasnya seperti ini. Jadi adalah guru benar-benar alim, kemudian dia mengikuti gurunya dan gurunya ini tasalsul atau istilah bahasanya adalah sambung. Jadi sambung sampai Rasulullah SAW. Kemudian wakana muhsinan riyadatan nafsihi biqillatil akli wal qawli wan naumi wa kasratis shalawat was sadaqah was shaum. Kemudian guru itu sendiri adalah dia begitu sangat baik dalam riyadhatun nafsi, dalam mengolah nafsu mereka. Nah, jadi guru itu sendiri sudah begitu sangat pandainya, begitu sangat istiqomahnya mengendalikan nafsunya bahasanya. Riyadhatun nafsu itu contohnya adalah biqillatil akli, yaitu makannya sedikit. Kemudian wal qawli, bicaranya sedikit. Kemudian wan naumi, juga makannya tidurnya juga sedikit. Wa kasratis sholawat, dia selalu memperbanyak sholat, was shotaqati dan shotaqoh, was shaumi dan puasa. Itu adalah di antara tanda-tanda guru mursyid demikian. Kalau guru mursyid kok suka suka cerita ini itu dan lain sebagainya, terlebih-lebih malah cerita dunia, wah sudah. Tidak bahasa ini ya. Ini tanda kajian. Kembali lagi kajian, jangan untuk jangan memfonis orang lain. Di antaranya adalah guru mursyid itu orang itu yang sudah bisa mengendalikan nafsunya dengan baik. Di antaranya tanda-tanda mengendalikan nafsu itu adalah orang itu makannya sedikit, bicaranya sedikit, tidurnya juga sedikit. Yang diperbanyak ibadahnya, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak. Itu tanda-tanda orang yang telah pandai mengendalikan nafsunya.
Kemudian wakana bimutaba'atihi dzalika syaihi al-basira ja'ilan mahasinal akhlaq lahu siratan kas-sabri was-shalah wasyukri wa tawakkal wal yakin wal qanaah wa tuma'ninatin nafsi wal hilmi wat tawadu wal ilmi wasidqi wal haya wal wafa wal waqar was-sukun wat ta'anni wa amsalihha. Kemudian adalah di samping beliau sudah begitu sangat pandai ataupun istiqomahnya dalam mengendalikan nafsu, dalam riyadhatun nafsu, beliau pun adalah wakana bimutaba'atihi dzalika syaihi al-basir ja'ilan mahasinal akhlaq. Guru tersebut pun adalah selalu mengikuti gurunya dengan selalu berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Karena akhlak bagaimanapun juga adalah begitu sangat. Makanya bahasanya gini, ada bahasa istilahnya apa sih? Kaitan hadis Nabi, bagaimana sikap ataupun bagaimana akhlak. Kalau akhlaknya seorang murid itu harus selalu takzim kepada guru. Tetapi seorang guru akhlaknya harus selalu mempunyai syafaqah litullah. Seorang guru harus selalu sangat sayang kepada muridnya dan muridnya harus selalu takzim kepada guru. Guru ini adalah antara akhlak. Makanya di sini adalah seorang guru mursyid saja selalu takzim terhadap guru, tetap selalu akhlaknya bagus terhadap gurunya. Nah, kadang-kadang sekarang kan enggak, Pak ya. Murid kalau sudah akrab terhadap terhadap gurunya, akhirnya akrab. Ketika akrab sudah hilang akhlaknya. Kebanyakan sekarang kan demikian. Nah, itulah kembali lagi adalah konteks akhlak itu sudah begitu sangat rapuhnya dalam kehidupan di akhir zaman ini. Al-ja'ilan mahasinal akhlaq lahu syiratan adalah kemudian akhlak yang baik sudah menjadi perilaku kesehariannya. Sudah menjadi adat lagi. Ini bahasa indah. Bahasa indah itu bahasanya ada apa? Para wali-wali Allah itu lepas dari syariat. Ada bahasanya demikian. Itu maksudnya kemudian beliau meninggalkan syariat bukan. Ya. Tetapi apa? Syariat sudah menjadi sirotan, sudah menjadi adat kebiasaan sehari-harinya, sehingga dia tidak merasa terikat oleh syariat. Solat itu kewajiban hukum syariat. Tetapi karena wali Allah itu sudah terbiasa solat, tidak menganggap solat itu sebagai kewajiban, tapi sudah menjadi adat kebiasaan. Begitu juga guru-guru mursyid adalah karena sudah selalu melakukan ataupun selalu berakhlak yang mulia, akhirnya akhlak mulia itu sudah menjadi perilaku kesehariannya, bukan sebagai tuntutan. Para wali-wali Allah hukum syariat juga demikian. Sampai digambarkan mereka tidak bersyariat, itu bukannya dia lepas dari syariat, bukan. Tapi tidak merasa terikat oleh syariat karena sudah menjadi adat kebiasaan sehari-hari. Jadi melakukan ibadah begitu sangat nyamannya karena sudah menjadi adat kebiasaan. Nah, di sini adalah guru musyid. Akhlak itu, akhlak mulia itu juga dijadikan suatu adat kebiasaan dalam kehidupan, bukan sebagai tuntutan. Kalau kita kan adalah melakukan suatu kebaikan masih semuanya dianggapnya sebagai suatu tuntutan, masih berat. Nah, itulah bedanya orang-orang awam menyikapi perintah Allah ataupun hukum itu diantaranya demikian. Jadi akhlak-akhlak yang baik itu sudah menjadi sirotan, sudah menjadi adat kebiasaan keseharian yang dilakukannya. Nah, akhlak yang baik itu apa? Suatu contoh sabar, kemudian selalu syukur kepada Allah, selalu tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, selalu menerima apa adanya, selalu merasa puas dengan pemberian Allah. Wa tuma'ninatun nafsi, kemudian nafsunya tuma'ninah. Tuma'ninatun nafsi itu adalah orang yang kembali lagi nafsunya sudah selalu ingin ibadah terus. Nah, itu adalah tuma'ninah. Kalau kita kan nafsu kita masih kadang ingin apa? Ibadah menggebu-gebu. Kemudian kalau keinginannya tidak tercapai akhirnya ngedon. Tetapi kalau ulama-ulama ataupun guru yang adalah nafsunya tuma'ninah, ya sudah inginnya ibadah terus, sudah tidak tergoyahkan lagi.
Wal hilmu wa tawadhu, tawadhu selalu merasa rendah diri. Ini berarti ada pelajaran yang perlu kita ambil kita garis bawahi adalah semakin tinggi kedudukan orang di hadapan Allah, maka semakin merasa rendah dirinya. Jadi kalau ada orang yang semakin merasa dirinya tinggi, berarti menunjukkan bahwa orang itu kedudukannya di hadapan Allah semakin rendah. Makanya setiap orang yang kedudukannya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka merasa semakin rendah. Nah, semakin tawadhunya. Itu adalah pokoknya kaidah secara agamanya seperti itu ya. Jadi semakin tinggi kedudukan orang itu di hadapan Allah, maka semakin tawadhunya. Nah, semakin tawadhunya. Kemudian wal ilmu wasidqu wal khaya, sifat khaya, wal wafa. Wafa itu adalah selalu menepati janji. Makanya adalah biasanya kalau ulama-ulama yang benar-benar ulama, ketika mendapat undangan itu dan lain sebagainya, tidak pernah menyanggupi secara baku. Atau kadang-kadang tidak janji loh. Kemudian kalau lainnya adalah takut. Begitu sangat takutnya adalah ketika berjanji kemudian nanti tidak bisa menepati. Meskipun dia sudah sudah garis bawahi insya Allah, tetapi tidak berani memberi janji. Kalau sekarang kan orang begitu sangat mudahnya memberi janji, ingin dianggap baik, ya, ingin dianggap baik, mengumbar janji ini itu dan lain sebagainya. Padahal ketika waktu mengucapkan janji saja kadang-kadang terbesit di dalam hati, tidak akan dilakukan. Nah, ini malah lebih parah lagi. Jadi kalau sekiranya kita itu adalah perkiraan tidak bisa melakukan sesuatu, ya sudah, jangan menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Karena janji itu menjadi hutang sampai kapanpun sebelum dibayar ataupun sebelum yang mendapatkan janji itu merelakan. Wa tawakkal wa yakin. Kemudian wal wafa, kemudian wal waqor, was-sukun, wa ta'anni wa amsaliha, ya, ataupun adalah kembali lagi sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang mulia tadi sudah menjadi adat kebiasaan kehidupan sehari-harinya. Walakinna wujudu mislihi nadirun a'azu minal kibril ahmar. Tapi bahasa beliau Imam Ghazali, seorang guru mursyid yang mempunyai sifat-sifat seperti tadi adalah zaman sekarang, apalagi sekarang waktu Imam Ghazali mengarang kitab ini saja itu sudah begitu sangat langka, apalagi zaman sekarang ini itu sudah begitu sangat langkanya. Kemudian waman sa'adatuhu as-sa'adatu fawajada syaikhan kama dzakarnahu wa qabilahu asy-syaikhu yambagi ayyah-tarimahu dhahiran wa batinan. Kemudian seandainya orang itu telah mendapatkan suatu keberuntungan yang begitu luar biasa, bisa menemukan orang yang sifatnya seperti itu, maka hendaknya orang itu benar-benar memuliakan guru itu secara lahiriah, secara batiniah. Karena yang sudah seperti itu, yang sudah sangat langka. Orang yang mendapatkan sesuatu yang langka itu adalah orang yang begitu sangat beruntung. Oleh sebab itu harus benar-benar memuliakan atau menjaga keberuntungan tersebut. Amma ikhtiramudz zahir fa huwa alla yujadilahu wa la yastagilu bil ikhtijat ma'hu fi kulli mas'alah. Ini bahasa memuliakan secara lahiriah, konteksnya seorang murid terhadap guru. Jadi ini penjelasan Imam Ghazali. Amma ikhtiramudz zahir, adapun memuliakan seorang guru secara lahiriah adalah alla yujadilahu. Hendaknya seorang murid jangan sekali-kali membantah guru. Sekarang kan banyak murid yang merasa lebih pintar daripada gurunya. Tapi konteks seorang murid yang memuliakan guru jangan sekali-kali membantah guru. Alla yujadilahu wala yastagilu bil ikhtijat, apalagi selalu beralasan ataupun mencari alasan, ikhtijat. Ma'afi kulimatin, dalam setiap masalah. Ini bahasanya demikian. Jadi maksudnya gini, kalau guru itu menunjukkan, jangan kemudian dibantah, apalagi mencari-cari alasan untuk menghindari perintah guru. Itu adalah memuliakan guru secara lahiriahnya, dalam setiap hal apapun perintah guru itu sendiri.
Karena bahasanya adalah guru itu tidak melakukan ataupun tidak memperintahkan sesuatu terkecuali sudah dikaji terlebih dahulu. Kajian guru tentunya lebih dibandingkan kajian dari seorang murid. Kemudian wa in alima khata'ahu, bahkan di zaman ini wa in alima khata'ahu, meskipun murid itu tahu kesalahan guru, jangan sekali-kali membantah. Ini bahasa ikram tadi, ikram tadi. Kemudian wala yulki baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'i shalah fa idza faragha yarfa'uha wala yulkiya, dan orang itu tidak sampai pernah berani meletakkan di depan guru itu sajadahnya terkecuali ketika waktu mau sholat. Ketika sudah selesai yarfa'uha, segera orang itu mengambilnya. Nah, ini bahasanya sampai demikian ya. Jadi orang itu tidak berani meletakkan sajadahnya di depan gurunya. Nah, itu dua bagian, maksudnya di akhlak yang tercela, Pak ya. Apalagi lewat, apalagi berjalan dan lain sebagainya. Jadi ini sih bahasa-bahasa akhlak yang seperti ini sudah begitu sangat jarang kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang saja guru naik motor dan disalib. Tidak hanya disalib, malah kadang-kadang di belajar. Ya sudah pokoknya akhlak sekarang sudah begitu sangat jauhnya dari pengertian dan memuliakan seorang guru. Jadi adalah kalau akhlak dulu adalah ketika ada guru lewat, itu tidak berani orang itu berjalan, apalagi berjalan di depannya. Ya sudah berhenti berdiri untuk menghormati seorang guru. Nah, itu akhlaknya harus demikian. Apalagi kemudian bicara, kalau tidak disuruh bicara juga tidak berani dulu, tapi Pak ya. Jadi dulu itu bahasanya demikian. Santri kalau sowan kepada kiai, kalau tidak ditanya kiai, ya sudah diam, tidak berani ngomong. Kalau sekarang kan enggak, ya. Gurunya yang diam saja adalah dia yang cerita sini itu, ini diperhatikan oleh guru. Nah, itu sebenarnya adalah akhlak yang tidak benar. Jadi adalah makanya di dalam ayat Al-Quran itu juga bahasanya gini ya ayyuhalladzina la yaskhar dalam surat Al-Hasyr kalau tidak ada adalah Allah itu melarang para sahabat mengeraskan suara lebih dari suaranya Nabi. Itu diantaranya bahasanya akhlak itu ya harus demikian. Kemudian Allah juga melarang para sahabat berbicara mendahului Nabi. Itu dalam surat Al-Hasyr, awal-awal surat Al-Hasyr nanti coba dibuka. Nah, itu balik akhlak itu demikian. Sekarang kan enggak. Gurunya disuruh memperhatikan, dia cerita. Ya sudah, enggak tahu. Ini bahasa-bahasa tadi adalah masalah akhlak yang perlu kita kaji. Di antaranya bahasanya seperti itu. Ketika menjadi murid adalah di antaranya seperti itu. Kemudian wala yuksiru nawafilas sholati bi hadratihi. Kemudian seorang murid itu jangan memamerkan amal ibadah sunat di depan gurunya. Wala ini Pak ya, wala yuksiru nawafilas sholat baina yadayhi. Jadi jangan suka memamerkan amal ibadah sunat di depan gurunya. Nah, kembali lagi tadi adalah kita kan sukanya ingin mendapatkan perhatian terus itu. Padahal itu adalah akhlak yang buruk ya. Kaitannya seorang murid terhadap guru. Wala yuksiru nawafilas shalah bi hadrati. Wa ya'mala ma ya'muruhu asy-syaikhu minal amali bi qadri wus'ihi wa taqatihi. Kemudian seorang murid yang berakhlak adalah dia melakukan apapun yang diperintahkan gurunya semaksimal kemampuannya, Kadang-kadang kan kita masih mampu melakukannya tapi sudah beralasan dulu untuk tidak melakukan. Nah, itu bahasanya wa amma ikhtiramul batin, itu tadi secara lahiriahnya kita menghormati guru itu seperti itu. Itu baru lahiriahnya loh, Pak. Kemudian menghormati guru secara batiniahnya adalah bahwa anna kullama yasma'u wa yaqbalu minhu fil dhahiri la yunkirhu fil batin, la fi fi'lan wala qaulan. Kemudian menghormati guru secara batiniah adalah apapun yang diterima secara lahiriahnya, hatinya jangan sampai ingkar. Nah, sekarang ini juga banyak demikian. Ketika di hadapan guru, iya, tetapi hatinya dongkol. Nah, ini berarti tidak memuliakan guru secara batiniahnya.
Jadi adalah menghormati, memuliakan guru itu adalah apa yang iya di dalam, apa diucapkannya itu harus iya di di dalam hatinya. Kemudian ya Allah yattasima bin nifaq, supaya orang itu tidak termasuk ataupun tidak terjebak dalam suatu kemunafikan. Kalau orang itu tujuannya apa jana ingin menghormati guru, iya, tetapi hatinya tidak, nah, malah akhirnya menjadi buruk karena dia bagian dari golongan orang-orang munafik. Kemudian fa'ilam yastati yatruku suhbatahu ila ayyuwafiqa batinahu dhahirahu. Nah, bahkan ini bahasanya kembali lagi adalah kelihatannya ini apa jenis baik tapi belum tentu baik, tapi malah menjadi malapetaka. Di antaranya demikian. Fa'ilam yastati yatruku suhbatahu ila ayyuwafiqa batinuhu dhahirahu. Kalau sekiranya batinnya tidak mampu untuk menerima apa yang diucapkan oleh guru, sebaiknya dia mundur teratur. Karena kembali lagi adalah semakin dekat, kalau hatinya selalu menentang gurunya, justru malah akan semakin parah. Ya. Jadi itu bahasanya demikian, ya. Jadi kita berguru kepada seorang guru, kalau sekiranya batin kita belum bisa menerima apa yang menjadi pola pikir guru, yang diperintahkan guru, itu sebaiknya kita mundur supaya tidak malah semakin parah, menentang guru. Wa yahtarizu an mujalasatihi sahibis su'i liyaqsura wilayatan syayatin sinni wal jinni an sohni qalbihi. Kemudian hendaknya seorang murid adalah selalu menjauhi pergaulan kawan-kawan yang buruk akhlaknya. Maksudnya adalah liyaqsura wilayatan syaitani wal jinni wal insi an sohni qalbihi, supaya lebih liak surau memendekkan ataupun mempersempit untuk mempersempit kekuasaan ataupun kuasanya setan, baik itu setan jin ataupun setan manusia, dari hati orang tersebut. Jadi bahasanya kalau kita suka dekat dengan orang yang akhlaknya buruk, akhirnya di dalam hati kita pun begitu mudah dikuasai oleh setan. Kemudian fayusaffa min lausis syaitana. Kemudian orang itu hendaknya selalu membersihkan dari kotoran-kotoran setan. Wa an kulli halin, dan setiap tingkah laku yahtaru yang memerintah al-faqa alal ghina. Nah, ini diantaranya kembali lagi juga sulit bahasanya, ya. Wa ala kulli halin yahtaru al-faqra alal ghina. Dalam setiap tingkah, dalam setiap saat orang itu memilih kefakiran dibandingkan suatu kaya. Nah, ini ya sudah begitu sangat pola pikir ini yang semakin tidak di akhir zaman ini sudah mungkin tidak nampak lagi, adalah dari pola pikir orang muslim itu sendiri. Bagaimana orang itu dalam setiap hal harus memilih fakir untuk mengalahkan yang kaya. Sekarang kan sudah terbalik. Jangankan dalam kehidupan masyarakat umum, dalam kehidupan orang yang tidak umum saja sudah sulit untuk bisa menyamakan orang fakir dengan orang kaya dalam satu hal. Apalagi lebih mengutamakan fakir daripada yang kaya. Menyamakan saja karena itu sudah sulit, ya. Padahal perintah agama itu sebenarnya demikian. Jadi adalah makanya sampai dalam kitab dalam kitab berjanji, dalam kitab Al-Berjanji, Nabi Muhammad SAW itu lebih mengutamakan, lebih prioritas kepada orang fakir mengalahkan orang kaya. Itu diantara akhlak Nabi. Dan sekarang sudah jarang bisa didapatkan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Umumnya, ya tidak hanya orang awam, Pak, ya. Orang ustadz kiai pun adalah sulit untuk melakukan, lebih mengutamakan orang fakir daripada orang kaya. Orang dari rakyat biasa daripada pejabat. Padahal itu sebenarnya terbalik. Dalam konteks agama, akhlak agama itu sebenarnya harus dibalik. Orang itu lebih mengutamakan orang fakir daripada orang kaya, lebih mengutamakan rakyat biasa daripada pejabat. Ini konteks agama tapi tapi entah yang masih ada atau entah orang yang mempunyai prinsip demikian ini, ya. Nah, untuk wajan kita mungkin kita bahas.
Silakan para bapak mungkin ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mengenai kajian Pak Kiai tentang satu mursyid ini, gini Pak, terkadang tuh kita kan banyak diantara apa ya, yang ulama-ulama kita ini, kebanyakan yang kita jumpai itu seperti kayak ada seperti yang anjuran-anjuran untuk sedekah brutal gitu Pak, seperti itu kan. Tapi bisa kita ini kan banyak untuk sedekah seperti itu. Tapi pada tentang konteksnya seperti itu kan banyak juga tuh ya, antara ulama kita yang cinta dunia gitu Pak. Ada yang cinta jabatan seperti itu juga, seperti itu. Dia mengajak umatnya untuk selalu berbuat baik seperti itu, untuk sedekah. Nah itu menurut pandangan Pak Kiai itu seperti apa? Seperti itu. Terus kan juga tuh dari Pak Kiai kan bilang kan bahwa misalnya Rasulullah itu kan fokusnya pada orang-orang yang fakir gitu Pak ya. Terkadang gini Pak, kita itu di jalan ketemu seperti kayak anak-anak di jalanan gitu Pak. Terus juga ada kayak ibu-ibu sedekah minta-minta seperti itu. Tapi secara tidak langsung itu Pak, ketika kita jumpai di lapangan bahwasanya niat baik kita itu Pak jadi apa ya, muncul tidak ikhlas itu. Manakala kita temui seperti itu kan, orang fakir-fakir itu kan meminta-minta, sedangkan pada kenyataannya orang itu ada yang kejadiannya yang ada dia punya mobil, punya motor seperti itu Pak, yang kita jumpai. Nah itu bagaimana juga untuk pandangan Pak Kiai Pak. Nah itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang pertama kita harus mempunyai sikap demikian Pak ya. Karena fenomenanya berada memang begitu sulit untuk yang mencari ideal itu sudah sangat sulit, terlebih-lebih kalau sampai ke taraf cari guru mursyid tadi digambarkan oleh Imam Ghazali. Jangankan zaman sekarang, zamannya Imam Ghazali saja sudah begitu sangat langka guru-guru mursyid yang benar-benar ideal. Maka kemudian adalah untuk zaman sekarang ini kita membekali diri dengan bahasa gini ya. Undur makol wala tandur mangkol gitu ya. Undur makol wala tandur mangkol. Jadi kalau ada orang yang menyerukan dalam kebaikan, ya sudah kita terima apa yang diungkapkan. Jangan menilai yang apa tadi bahasanya yang mengucapkan itu. Jadi adalah siapapun yang mengucapkan, kalau itu benar, meskipun orang itu sendiri tidak benar, adalah ya sudah kita terima apa yang sampaikan. Karena kadang-kadang bahasanya gini Pak, adalah akhirnya menjadi suatu keburukan ketika memang yang menyampaikan itu orang, tapi kita jangan terbawa emosi. Banyak gini, ada orang yang melecehkan suatu kebaikan karena kebaikan itu yang membawa orang fasik. Kita jangan terbawa oleh emosional nafsu kita seperti itu ya. Karena adalah setiap kebaikan apapun adalah siapapun yang membawa itu kita wajib menerima. Itu bahasa Nabi adalah undur makol wala tandur mangkol. Jadi meskipun itu bahasanya Pak ya, Ustadz itu adalah kejinya kayak apa, munafiknya kayak apa, tapi kalau yang diungkapkan itu benar, kita wajib menerima ungkapannya. Tidak menerima orangnya, tapi wajib menerima ungkapannya kalau memang ungkapannya itu benar. Kemudian bahasanya gini Pak, ketika kita menerima suatu kebaikan, jangan melihat orang itu. Kebenaran itu adalah dari Allah. Nah, Allah terserah, Allah mau menyampaikan kebenaran itu dari siapapun, itu adalah hak prerogatif Allah. Makanya kita jangan sekali-kali tadi bahasanya menolak suatu kebenaran meskipun dari siapa Allah menyampaikan kebenaran itu. Jadi mungkin itu adalah sikap yang harus kita ambil dalam kehidupan akhir zaman sekarang. Pokoknya undur makol wala tandur mangkol. Kemudian yang kedua tadi kembali lagi kita kalau mengikuti, dan ini bahasanya juga sulit juga Pak ya.
Jadi bahasanya gini, ketika kita sudah melihat secara lahiriahnya orang itu fakir dan kita ingin berbuat baik, ya sudah kita berbuat baik. Jangan melihat nanti akibatnya. Wah, jangan-jangan itu orang kaya. Nah, ketika mereka seandainya menipu kita, ya sudah. Kalau dia menipu kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita ingin berbuat baik, ya sudah, kita berbuat baik secara ikhlas supaya tidak rusak amal ibadah kita, gitu ya. Jadi bahasanya demikian. Pokoknya ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, terlebih-lebih masalah sosial, jangan melihat latar belakang orang yang kita beri sosial tersebut. Jangan menyangsikan. Kalau kita sanksi, justru nanti ada tadi merusak keikhlasan kita. Ketika kita tidak ikhlas, malah amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Pokoknya konteks syariatnya yang penting adalah kita tidak yakin, kita tidak tahu apa yang kita berikan kepada orang itu digunakan untuk maksiat. Tetapi kalau kita tahu bahwa nanti yang kita berikan itu untuk maksiat, ya tidak boleh. Suatu contoh misalkan adalah kita melihat anak-anak jalanan misalnya Pak ya, minta-minta. Kemudian kita tahu kalau kita kasih adalah untuk beli minuman, ya tidak boleh. Tetapi kalau selagi kita tidak tahu bahwa apa yang kita berikan itu tidak digunakan untuk maksiat, maka sudah ikhlas saja. Sudah ikhlas saja. Persilakan para bapak lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang bertanya Pak Kiai. Bang, dalam waktu yang dekat ini Pak Kiai, itu banyak yayasan yang orang non muslim yang memberikan bantuan terhadap misalnya untuk anak yatim atau orang fakir miskin. Itu yang jelas itu ada yayasan di kami itu kemarin pun ada beberapa hari yang lalu. Saya jadi timbul, kalau dia minta tolong sama kita, tolong carikan, sudah kita carikan non muslim, dan juga kita tidak tahu dari mana sumber dananya, apakah dana itu haram atau halal, kita tidak tahu. Nah, itu apakah kita yang melaksanakan atau mencari untuk orang-orang yang untuk dibantu oleh yayasan tersebut, itu yayasan non muslim, apa kita turut juga atau berdosa atau seperti macam mana Pak Kiai? Yang pertama, sudah tuh ini ada juga Pak Kiai. Kalau kita donor darah ke orang non muslim ataupun orang non muslim donor ke kita, itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan masalah sosial Pak ya. Orang non muslim ke muslim. Ya, terima kasih. Jadi kaitannya dengan masalah sosial, orang non muslim ke muslim adalah itu harus perlu diperhatikan satu, unsurnya benar-benar sosial ataupun unsurnya suatu penghinaan ataupun unsurnya suatu pengaruh gitu ya. Kalau nanti unsurnya itu adalah suatu penghinaan atau untuk pengaruh, maka kita tidak boleh menerimanya. Ya. Kalau memang unsurnya demikian. Tapi kalau unsurnya hanya sebatas sosial, hubungan sosial, boleh-boleh saja kita menerima. Jadi bahasanya gini, di dalam ayat Al-Quran itu Allah memberikan suatu peringatan. Ya. Jadi adalah, ini bahasa kajian Pak ya, kajian agama. Jadi bahasanya gini adalah, ketika kita sesama orang mukmin itu tidak boleh kita suudzon. Tetapi kalau kepada orang yang bukan seakidah, itu malah kita harus curiga. Makanya kembali lagi tadi bahasanya adalah ketika nanti pemberian itu unsurnya ada suatu penghinaan untuk menghina, meremehkan orang Islam, kita wajib menolak. Ataupun unsurnya adalah supaya kita, akidah kita lemah, ataupun kita mengikuti mereka, itu juga kita wajib menolak. Tetapi kalau unsurnya hanya sebatas saling, tadi bahasanya ada saling sayang menyayangi, adalah tidak apa-apa, boleh kita menerima. Kemudian yang kedua adalah tahu kita jelas bahwa itu tidak haram secara syariatnya. Kalau jelas itu haram ya kita tidak boleh menerima juga. Itu ya. Jelas itu bukan sesuatu yang haram. Kalau itu jelas itu haram ya tidak boleh juga kita menerimanya.
Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan, Pak ya. Jadi dalam ayat Al-Quran itu Allah memperingatkan balan tardo angga Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani ataupun bahasanya adalah secara umum di luar orang Islam itu tidak puas dengan orang Islam terkecuali kita mengikuti mereka, mengikuti agama mereka. Makanya kita harus tadi ada waspada, bahasa waspada atau tidak. Terima kasih. Donor darah itu juga adalah kalau kajian syariatnya kami masih belum bisa menentukan secara baku, tetapi kajian hikmahnya sebaiknya ditinggalkan. Bahasanya gini, Pak ya. Ada bahasa hadis Nabi yang sebenarnya kita takut kaitannya dengan masalah donor darah di seperti itu. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah tempatnya. Nah, bahasanya tadi adalah kalau kita dapat donor dari orang non muslim, dia suka makan babi, ada darah yang timbulnya dari rezeki yang haram mengalir takutnya kita semakin nanti adalah tadi semakin jangan berani maksiat, semakin malas. Itu mungkin diantaranya demikian, Pak. Ini kajian hikmahnya, tapi kalau kemudian juga sebaliknya juga demikian adalah kalau kita donor darah kepada orang yang ahli maksiat, kita menolong orang yang ahli maksiat juga, malah bisa jadi al-wasail hukumul maqasid, bahaya juga menolong kemaksiatan hukumnya haram. Jadi mungkin itu, Pak ya. Jadi bahasa yang jelas-jelas nanti kita andil ke dalam sesuatu yang haram, itu jelas haram. Itu secara syariatnya demikian. Makanya kembali lagi tadi adalah misalkan kita menyelamatkan orang yang ahli maksiat. Ketika kita selamatkan, kita semakin menjadi maksiat yang hukumnya haram. Makanya sampai ada kajian hikmah di dalam ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu diantaranya hikmahnya demikian. Nabi Khidir membunuh anak kecil yang belum pernah dosa, yang belum terikat dengan hukum agama, tujuannya supaya dia tidak menjadi ahli maksiat. Jadi mungkin itu, Pak ya, wawasannya seperti itu, tapi kami tidak bisa menentukan apa haram. Bapak mungkin masih ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya lagi. Jadi nyangkut dengan disampaikan Pak apa tadi juga ini masalah donor darah tadi. Ya kalau seandainya kita niatkan donor darah itu ya untuk kemanusiaan, artinya kan menyelamatkan nyawa orang. Yang penting nama itu kita. Kalau untuk siapa kita tahu kan, kecuali memang saat mendesak si A minta bantuan, kita tahu bahwa dia tuh orangnya nggak jelas atau orangnya nggak benar, mungkin itu jadi pertimbangan. Kalau seandainya kan rutin, biasa setiap sebulan setengah atau berapa bulan kan kita selalu donor, itu yang disampaikan kita tahu. Tapi niatnya, nawaitunya untuk menyelamatkan atau membantu orang-orang yang benar kebutuhan darah. Ya aslinya niat yang baik, itu pertama. Kedua, tadi yang disampaikan mengenai guru masjid tadi. Kan kalau lihat tadi banyak sekali kriterianya, item-item yang disampaikan tadi, dan juga Imam Ahmad Ghazali sudah menyampaikan di masa dia aja sulit, apalagi sekarang. Nah, yang ingin saya tanyakan ini ya, sekarang kan guru banyak yang ada sekarang, ustaz-ustaz banyak, dan kita sudah mendengar yang dia sampaikan. Sementara kita mau belajar untuk kalau kita lihat si A ini kurangnya di sini. Mungkin dia ustaz, dia penyanyi juga, ya mungkin ikut ada itu kan, ada lagi ustaz, mungkin banyak yang ini, sehingga kita kalau seandainya kita hadir, mungkin kita ngambil yang positifnya, yang benarnya kita ambil. Kita nggak lihat gurunya siapa yang menyampaikan, yang penting yang paling kita sampaikan. Sekarang kalau kita ada 10 orang, udah tahu nih kurang, ada yang kurang semua. Terus sementara kita ingin belajar, salah nggak kita dalam ini? Karena kita untuk mencari yang inti tidak ada. Artinya niat kita hanya mengambil apa yang dia sampaikan yang benar. Jadi kita nggak melihat dari ininya. Apalagi kalau berkaitan sama sanad, ya mungkin kita nggak paham.
kita tanya lagi sanadnya marah dia nanti. Gimana udah dapat ilmunya? Oke, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi secara fikih tadi sudah kami isyaratkan, Pak ya. Kalau kita tidak tahu penggunaannya, maka masih sah-sah saja. Yang tidak boleh itu tadi bahasa kami adalah ketika sudah jelas kita tahu apa yang kita berikan itu untuk maksiat, ya. Kalau kita tidak jelas yang kita berikan itu bukan untuk maksiat, maka ya masih boleh-boleh saja. Apalagi konteks tadi adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, gitu ya. Nah, itu sudah sampai ke taraf darurat bahasanya kalau untuk menyelamatkan nyawa manusia. Secara umum, secara fikihnya adalah kita memberikan sesuatu kepada siapapun itu boleh saja, yang penting bukan untuk maksiat. Ini konteks fikihnya demikian. Kemudian yang mursyid tadi ya kembali lagi tadi bahasa kami ya seperti itu. Untuk zaman seperti ini ya bahasanya sudah lebih sangat langkanya lagi. Makanya adalah kita harus menggunakan pedoman tadi undur maqol wala tandur mangkol. Ya sudah, yang disampaikan itu bertentangan tidak dengan syariat, benar atau tidak. Kalau sudah disampaikan benar ya sudah, kita tidak perlu mengkaji siapa yang menyampaikan lagi karena zaman seperti itu. Kalau sekarang adalah sampai mengkaji adalah siapa yang menyampaikan, ya mungkin malah kita tidak dapat karena zaman sudah seperti ini. Ya, kita adalah tadi berprinsip undur maqol wala tandur mangkol, adalah apa yang disampaikan. Asalkan yang disampaikan itu sudah benar, ya sudah kita ambil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut malam Lailatul Qadar, Kiai. Apakah selalu setiap tahun bulan Ramadan itu pasti ada malam Lailatul Qadarnya, Kiai? Terus apakah malam Lailatul Qadar itu ada orang-orang tertentu yang bisa mengetahui kalau malam ini malam Lailatul Qadar? Terus apakah, kan katanya amalan di malam Lailatul Qadar itu bagaikan 1000 bulan, jadi kurang lebih 83 tahun. Amalan yang didapat selama dapat 1000 bulan itu, apakah cuma amalan baik atau semua amalan? Misalnya pada malam Lailatul Qadar itu kita melakukan amalan sunnah, ya berarti dapat amalan sunnah 1000 bulan, atau amalan makruh berarti 1000 bulan, atau amalan wajib dapat 1000 bulan, apalagi amalan haram dapat juga 1000 bulan, atau cuman amalan baik saja yang dapat 1000 bulannya itu, Kiai? Mungkin saya cukup itu, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi akidahnya orang ahli sunnah wal jamaah kaitannya dengan malam Lailatul Qadar itu ada khilafiyah, Pak ya. Tetapi yang yang disepakati para ulama adalah setiap tahun pasti ada Lailatul Qadar. Setiap tahunnya jalanan setiap 1 tahun itu pasti ada malam Lailatul Qadarnya. Ini menjadi rahasia Allah yang dirahasiakan. Sampai-sampai ada yang mengatakan adalah tidak pasti di bulan suci Ramadan, bisa jadi di luar bulan suci Ramadan. Cuma yang lebih mendekati bahasanya prediksi. Prediksinya ulama adalah yang lebih berkemungkinan adanya Lailatul Qadar di malam-malam bulan suci Ramadan. Diprediksi lagi adalah lebih dekatnya lagi, berkemungkinan lagi adalah di malam-malam ganjil, baik dari awal sampai ada yang prediksi lebih dekatnya lagi berkemungkinan adalah di malam-malam ganjil di 10 akhir. Tapi semuanya tidak ada ulama yang memastikan. Karena itu adalah semuanya menjadi rahasia Allah. Kenapa kok dirahasiakan? Supaya manusia itu banyak amalnya. Maksudnya demikian. Nanti kalau sudah dipastikan malam Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan misalkan, nanti orang tarawihnya hanya malam 27 saja, yang lain tidak mau. Ini rahasia kenapa Allah menyembunyikan, tidak menjelaskan malam Lailatul Qadar itu di malam berapa.
Ini menjadi apa jana sudah menjadi ulama itu semuanya mengatakan demikian ya. Maksudnya adalah prediksi-prediksi. Jadi adalah kalau 1 tahunnya ada malam Lailatul Qadar semuanya sepakat. Kemudian di bulan suci Ramadan itu prediksi pendekat. Yang lebih mendekatkan prediksi ulama itu adalah di malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Karena ada kaitannya nuzul Quran, ada peristiwa-peristiwa yang begitu sangat mulia itu dan lain sebagainya. Kemudian kaitannya dengan masalah amal itu adalah kalau kaitannya dengan amal baik sudah jelas. Setiap amal baik dilipat gandakan pahalanya. Tetapi kalau masalah amal buruk ada 2 ulama yang khilafiyah, ada 2 pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan adalah amal buruk tidak akan dilipat gandakan balasannya. Karena menggunakan dasar ayat Al-Qur'an wala taziru wanja bisayyati fala yujza illa mislaha. Orang yang melakukan suatu keburukan tidak dibalas terkecuali sebatas sama apa yang dilakukan. Berarti adalah suatu amal maksiat tidak akan dilipat gandakan. Tetapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan bisa jadi dilipat gandakan. Bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah. Karena menggunakan alasan ayat Al-Quran juga. Yaitu adalah ketika ada seorang munafik ya. Seorang munafik yang mencela Nabi Muhammad 1 kali celaan dibalas oleh Allah 10 kali celaan. Itu adalah hammajim masya'im binamim manna'il khairi mu'tadin asim. Itu adalah gara-gara orang itu satu mencela tetapi dibalas oleh Allah sampai beberapa kali, sampai 10 kali. Makanya ada juga ulama yang mengatakan orang melakukan suatu amal keburukan di waktu-waktu tertentu bisa jadi juga dilipat gandakan keburukannya. Jadi ada 2 pendapat ya. Satu pertanyaan lagi, persilakan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tasasul terhadap sanad ilmu, apakah seorang murid harus ikrar atau mungkin ijab gitu ya kepada gurunya agar bisa tasasul sanad ilmunya? Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya adalah yang mempunyai rasa bijak itu bukan murid kepada guru, tapi guru terhadap murid. Ya. Jadi bukannya murid bijak terhadap apa yang dilakukan guru, ya. Guru yang bijak terhadap muridnya. Makanya biasanya bacaan demikian. Guru yang benar-benar bijak tidak serta-merta memberikan ijazah, tidak memberikan sanad kepada setiap orang. Orang ini pantas untuk menerima atau tidaknya. Jadi bahasanya sebenarnya demikian. Satu contoh gini, ulama yang benar-benar ulama, semuanya itu bahasanya lah ya, karomahnya begitu luar biasa. Tapi tidak semua amaliyah karomahnya itu diberikan kepada muridnya, takut orang ini tidak pantas untuk menerima ilmu itu. Nah, kemudian kalau seorang murid adalah ketika dia tidak mendapat ya jangan memaksakan diri. Guru lebih, makanya bahasanya guru mursyid itu tahu zahiran wa batinan karakter seorang muridnya. Kalau belum tahu karakter muridnya belum guru mursyid. Ini di dalam kajian lain Pak ya. Dalam sisi kajian lain kita belajar adalah guru mursyid itu sudah benar-benar sangat paham karakter seorang murid. Ya. Murid ini kalau diberi ilmu seperti ini bisa amanat atau tidak. Nanti suatu contoh misalkan adalah seorang guru, bahasanya guru hikmah. Nah, dia begitu sangat bahasanya jaduk. Kemudian dia memberikan ilmu kepada orang yang salah, bukan untuk menolong orang, malah untuk menyakiti orang, mendolimi orang. Bukan untuk berbuat baik, malah untuk kemaksiatan. Jadi yang bijak, benar-benar bijak ialah
ya guru bijak kepada muridnya. Nah, murid ya bahasanya bukan bijak kepada guru, adalah ya murid ya bahasanya adalah ya tunduk patuh, ihtiram, memuliakan gurunya. Ya. Cuma kembali lagi ya seperti tadi adalah guru yang ideal menjadi guru juga sangat langka, murid yang ideal menjadi murid juga langka. Jadi di akhir zaman ini ya kembali lagi sudah begitu. Jadi guru yang ideal sebagai guru juga langka, murid yang ideal jadi murid juga langka. Kemudian kaitannya dengan masalah tasalsul, sanad dan lain sebagainya itu yang kami tahu juga demikian. Suatu contoh, jangankan kelas-kelas majelis taklim, majelis dudukan ya. Yang di pesantren saja tidak serta-merta kemudian semua murid itu dapat ijazah, dapat sanad dari seorang guru. Terlebih-lebih masalah ilmu-ilmu hikmah. Jadi ya seperti itulah gambarannya. Alhamdulillah kita cukupkan pengajian subuh kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pada besok pagi. Untuk keberkahan minta tolong doanya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talabidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhibatuyan. Allahumma hadina siratal mustaqim. صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.